ataupun Sabah bagi rakyat kita yang balik ke Sabah atau Sarawak. Ya, mana-mana rakyat Malaysia ini bebas untuk bergerak di seluruh negara sekarang. Kami sangat menolak dengan keras dan kami juga akan terus tidak akan berhenti untuk melakukan pergerakan gitu. Dan ini serentak, besok pun juga akan serentak seluruh Kalimantan. Bukankah ini satu pengakuan bahawa draft ini rang undang-undang dibuat tanpa konsultasi daripada negeri-negeri Sarawak dan Sabah, sedangkan apa yang akan diluluskan akan dipakai di negeri Sarawak dan Sabah. Ya. Tapi kami cinta dengan Republik, kami cinta dengan NKRI, kami tidak sebodoh yang kau pikirkan. Kabur dari Malaysia, suku Dayak Sabah dan Sarawak minta ini pada Jokowi. Lokasi masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia, melayangkan surat protes keras kepada Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo. Dayak di Malaysia sangat tidak terima perlakuan pemerintah Republik Indonesia terhadap orang Dayak Tomon di dalam mempertahankan tanah adatnya yang dikelola dan digarap secara turun-temurun. Di Desa Laman Kenipan, Kecamatan Batangkawa, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, kami orang Dayak di Malaysia protes keras orang Dayak Indonesia yang punya hak. Menurut hukum internasional di dalam mempertahankan tanah adatnya, malah ditangkap seperti teroris oleh polisi Republik Indonesia dari Kepolisian Daerah Kalimantan. Demikian ke kami di Jognex, salah satu warga Dayak dari Kuci. Menurut Medi Johannes, surat protes kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo disampaikan lewat Kepala Konsulat Jenderal Republik Indonesia Yunitri Prayitno, John Banho, Wadungan Kuci, negara bagian Sarawak, Federasi Malaysia. Perwakilan masyarakat suku Dayak di negara bagian Sarawak mendatangi kantor Konsulat Republik Indonesia di Kuci di antara Medison, Asosiasi Suku Dayak Widojo, Raimot, Genet, Asrai, dan lain-lain. Kami terus mencermati situasi yang berkembang tentang perlakuan tidak manusiawi dilakukan pemerintah Republik Indonesia terhadap orang Dayak di Kalimantan. 6 orang suku Dayak ditangkap pada waktu yang berbeda karena mempertahankan tanah adat Dayak Tomon seluas 2.600 hektar di Desa Laman Kinipan. Rizwan, Yafli, Yusa, Teki, dan Emtan ditangkap Polri karena 1 hari sebelumnya masyarakat adat Dayak Tomon menyita 1 unit kanisau milik PT Sawit Mandiri Lestari atau SML yang mencegah hutan adat Dayak Tomon seluas 2.600 hektar di Desa Salaman Kinipan. Penangkapan dengan dari pencurian padahal kenyataan hanya sebagian bentuk protes masyarakat karena hutan adat Dayak Tomon dicaplok walau diprotes berkali-kali. Effendi Buhing, Ketua Komunitas Adat Dayak Tomon Desa Kenipan, ditangkap dan kemudian ditangguhkan penahanannya setelah sebelumnya ditangkap belasan anggota Brigade Mobil Polisi Republik Indonesia atau Brimob Polri, Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah. Bagikan seorang teroris di Desa Laman Kinipan, Effendi Buhing ditangkap karena dituduh melakukan pemerasan terhadap PT SML sebesar 10 miliar rupiah, gimana kemudian dibantah ramai-ramai kalangan pecinta lingkungan di masyarakat karena mendapat protes keras dan meluas dari segenap elemen masyarakat. Di seluruh Kalimantan, akhirnya 6 orang yang ditangkap Polri dan dari Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah ditangguhkan penahanannya. Koordinator Perwakilan Dayak International Organization atau Dr. Dagut Hajunas dan Sekretaris Jenderal Dr. Johannes MSI dalam press relasi mengatakan keberadaan masyarakat adat di Indonesia dilindungi konstitusi dengan Negara Republik Indonesia 18B Pasal 28I Ayat 3 dan Pasal 32 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Dasar 1945.